Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Kristus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah di pagi kita yang cerah Tuhan. Khususnya berkat atas kami. Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, dan Engkau berikan kami berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus di atas kami. Dan juga selalu berkati kami dari hari ke besar Tuhan. Kiranya sekarang kami akan mulai ibadah kami. Engkau sertai kami dan lindungi kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya seturut perintah-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berseru ya, amin. Kebenaran adalah sesuatu yang unik, tidak berawal dan tidak berakhir, serta tidak memiliki ruang dan waktu. Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Guru serta orang tua siswa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mengangkat suatu pujian yang berkata, bangkit dan serukan nama Yesus. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang kuat. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kebenaran tidak butuh kebenaran dari manusia manapun. Ia berdiri sendiri dengan gagah. Meski ditutupi, ada saatnya ia akan terlihat kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas penyertaan-Mu, dan kiranya Tuhan memimpin renungan kami pada pagi hari ini, dan kiranya kami boleh dicerahkan, diingatkan, dipimpin, ditegur, dan didorong untuk kami mau hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan satu tema, yaitu hidup benar sebagai siswa. Nah, kita mau highlight sebenarnya yang perlu hidup benar bukan hanya siswa ya, tetapi kita semua sebagai orang Kristen, baik sebagai orang tua, guru, ataupun juga sebagai siswa. Nah, apa itu hidup benar? Banyak tafsiran ya, biasanya orang punya definisi sendiri-sendiri tentang hidup benar. Ada yang mengatakan hidup benar itu ya tidak melanggar. Kalau kita tidak melanggar peraturan, tidak melanggar perintah Tuhan, dan tidak melanggar peraturan di sekolah, wah itu udah benar lah hidupnya ya. Lalu ada juga yang mengatakan hidup benar itu kalau kita baik-baik saja, sehingga hidup kita benar-benar dalam keadaan yang bagus, yang tidak ada masalah, tidak ada. Kalau siswa mungkin nggak pernah dipanggil guru, nggak pernah dipanggil kepala sekolah, itu berarti hidupnya benar gitu ya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa mungkin sebagian mengatakan hidup benar tuh kalau kita taat. Yang penting taat aja deh, nggak usah banyak masalah gitu ya. Kita taat dulu, lalu hidup kita akan dianggap benar sama orang. Karena apa? Kita orang yang taat kok, seperti itu. Nah, hari ini saya mau kita memikirkan satu hal, yaitu hidup benar itu baik kita sebagai orang tua, guru, dan siswa, hidup benar itu nggak hanya cukup didefinisikan dengan anggapan-anggapan yang tadi kita sudah sebutkan di atas, tetapi satu aspek yang perlu untuk kita pikirkan di dalam hidup benar, saya akan ajak kita berpikir bersama-sama, yaitu satu komponen atau satu aspek yang perlu kita pikir dan kita masukkan di dalam hidup yang benar itu di hadapan Tuhan adalah unsur yang namanya waktu. Di dalam kita hidup di dalam dunia ini, seringkali kita mengabaikan yang namanya waktu. Banyak orang yang memikir ya hidup itu mengalir sajalah. Kalau sekolah ya baik dari SD, lalu SMP, lalu SMA, lalu ya nanti kuliah, nanti kerja, ya pokoknya mengalir sajalah. Go with the flow gitu ya. Bagaimana baiknya nanti gitu kita pikir kemudian. Tetapi saudara-saudara sekalian, komponen namanya waktu itu sangat penting. Karena apa? Karena hidup kita sebenarnya ada di dalam durasi yang namanya waktu. Kita tidak bisa menentukan kapan mau hidup dan seberapa lama kita bisa hidup. Kita tidak memegang waktu di tangan kita. Dan maka kategori yang harus kita masukkan di dalam kita mau hidup benar di hadapan Tuhan bukan hanya sekedar tidak melanggar, taat, lalu nggak ngapa-ngapain yang salah. Bukan, itu nggak cukup. Tetapi pengertian akan waktu, krusialnya waktu, terbatasnya waktu itu harus masuk di dalam yang namanya pemahaman waktu akan hidup ini. Karena kalau kita tidak pernah berhitung tentang waktu, hidup kita tidak pernah memikirkan bahwa hidup kita berada di dalam waktu yang terbatas, maka kita akan itu tadi menganggap hidup kita oke-oke saja dengan berpikir waktu itu akan mengalir sepanjang yang kita mau. Ternyata tidak. Karena apa? Kalau orang tidak mempunyai kesadaran akan waktu, maka hidupnya banyak sekali pemborosan yang terjadi. Dan apakah pemborosan yang terjadi itu bisa kita katakan sebagai hidup yang benar? Tentu saja tidak. Waktu adalah aset yang sangat terbatas yang diberikan Tuhan kepada semua orang secara adil, yaitu 1 hari 24 jam. Bagaimana kita memasukkan unsur waktu ini di dalam kita memikirkan saya mesti hidup bagaimana di hadapan Tuhan. Nah, komponen ini atau aspek ini yang mau kita pikirkan bersama-sama. Nah, saya mau masukkan komponen waktu ini di dalam kita melihat bagaimana kita hidup dengan benar dan berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, ada satu perumpamaan yang mungkin kita semua sudah familiar ya, perumpamaan tentang di dalam Injil Matius 25. Ini adalah Matius 25, ini adalah bagian kalau kita lihat dari 24 dan 25, pasal 24 dan 25 adalah judul LAI mengatakan khotbah tentang akhir zaman. Di situ mulai banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian mendekati mendekati pasal ke-25 akan banyak sekali perumpamaan. Dan kemudian setelah itu Tuhan Yesus masuk ke dalam jalan salib, mati dan bangkit. Maka ini adalah
satu perumpamaan yang penting, rangkaian perumpamaan yang penting, karena di akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia mengatakan tentang apa itu waktu. Waktu itu terbatas, begitu ya. Nah, saya akan masuk di dalam perumpamaan yang kita sudah kenal, yaitu perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya tidak akan membacakan perikop ini, saudara-saudara bisa membacanya di rumah, tapi saya akan mengajak kita memikirkan, meng-highlight beberapa hal. Pertama, di dalam perumpamaan ini, saudara pasti tahu ceritanya ya, ada tuan, hamba, lalu kemudian tuannya pergi ke tempat yang jauh, mempercayakan kepada beberapa hambanya, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Dan kemudian tuan itu kembali dan berhitung dengan hamba-hambanya. Maka kita mau memikirkan komponen yang sangat penting yang namanya waktu di dalam bagaimana kita memandang hidup di hadapan Tuhan. Hal pertama, waktu kita adalah waktu yang dimulai sejak kita dilahirkan. Dan itu adalah di dalam waktu kita dilahirkan, kita langsung diberikan oleh Tuhan yang namanya status. Yaitu kita ciptaan manusia dan Allah adalah pencipta. Kita adalah gambar dan rupa Allah, Allah adalah Allah. Kalau di dalam perikop ini ada tuan, ada hamba. Jadi begitu kita lahir di dalam waktu, kita harus tahu bahwa kita diciptakan sebagai siapa. Yaitu kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan sebagai orang yang mewakili Allah. Sehingga di sini jelas sekali bahwa di dalam kita hidup, kita bisa hidup dengan benar kalau tahu apa? Kalau tahu bahwa waktu kita berada di dalam dunia ini, yaitu ketika waktu hidup kita start, yaitu ketika kita lahir, dan seterusnya kita bertumbuh dan menjadi besar, kita mesti tahu siapa kita dan siapa Tuhan. Nah, ini jelas ya, di dalam perikop pasal 25 ini dikatakan ada tuan dan ada hamba. Jadi siapa mesti tahu siapa, begitu ya. Allah tahu kita pasti karena dia menciptakan kita, tetapi kita mesti tahu Allah dan tahu diri. Ini yang harus kita miliki di dalam kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, wah, saudara akan tahu yang namanya hamba yang cuma diberikan 1 talenta itu, dia bagaimana ketika dia berbicara dengan tuannya, akan kita rasa sedikit terbalik ya posisinya ya. Posisinya adalah bukannya dia berkata kepada tuannya, tapi dia bisa mengatakan, Tuhan pasti tuan yang jahat, begini. Nah, di dalam hal ini kita tahu bahwa pengertian siapa tuan, siapa hamba bagi hamba yang diberikan 1 talenta ini terbalik. Harusnya dia dia takut tuannya datang, harusnya dia bertanggung jawab, tetapi dia malah bilang, Tuan itu tuan yang kejam, yang ngasih modal lalu kemudian mengambil keuntungan dari yang tuan tidak kerjakan. Itu kan terbalik. Siapa tuan, siapa hamba. Nah, ini yang seringkali kita lupa memikirkan di dalam hidup kita. Hidup benar dimulai dengan mengerti siapa Allah, siapa kita. Kita adalah hamba. Dalam hal ini saya mau mengajak kita berpikir, hamba itu bukan budak pembantu di rumah gitu ya. Hamba ini berarti seorang yang merepresentasikan tuannya. Karena waktu di dalam perikop ini, tuan ini memberikan kepercayaan yang sangat besar. Ada yang namanya talenta itu bukan bakat. Talenta itu adalah ukuran berat dari suatu barang. Kalau kita baca di dalam kamus Alkitab di bagian belakang, 1 talenta itu adalah 34 kilo. Dan saudara bisa bayangkan kalau ini 34 kilo emas, nah itu berarti nilainya besar sekali. Itu baru 1 talenta. Bagaimana dengan 2 dan 5? Sehingga ini adalah satu kepercayaan yang sangat besar. Jadi hamba ini pasti bukan hamba sembarangan. Hamba ini adalah hamba yang diberikan perwakilan, sifat perwakilan oleh sang tuan untuk mengelola hartanya. Gitu ya. Jadi anak-anak juga mesti tahu, waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia. Manusia itu punya martabat yang begitu tinggi. Kenapa? Karena bersifat mewakili Allah. Mewakili Allah berarti Tuhan percayakan harta, atau Tuhan percayakan, kita bisa bilang harta ya, sesuatu yang sangat berharga, yaitu martabat yang mulia ini sebagai manusia dengan tugas yang mulia. Ini bukan hal yang biasa. Ini adalah hal yang sangat harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita adalah perwakilan Allah. Nah, mengerti ini adalah satu step yang penting sekali untuk kita bisa hidup dengan benar. Karena kalau enggak, kita akan sembarangan. Kita akan enggak merasa dititipi sesuatu yang berharga. Kita akan rasa ya hidup begitu aja lah, jalan aja lah. Nah, kita lihat nanti aja lah. Nanti terjadi apa kita baru pikir. Saudara nggak bisa begitu kalau saudara sedang dipercayakan sesuatu yang sangat besar kan? Kalau misalnya saya mempercayakan misalnya mobil kepada saudara untuk saudara jaga selama saya pergi,
Saudara tentu nggak akan memarkir mobil itu sembarangan, kuncinya hilang, lalu udahlah nggak usah dicari, nanti gampang lah. Nggak mungkin. Kita kalau orang bertanggung jawab pasti akan mempertanggungjawabkan yang dipercayakan. Apalagi di sini dikatakan ini bukan sekedar mobil, tetapi ini adalah satu ukuran kepercayaan yang besar yang namanya talenta. 34 kilo kalau itu adalah emas, ini adalah jumlah yang sangat besar. Maka hal pertama yang harus kita tahu di dalam waktu kita hidup, Tuhan itu mempercayakan kepercayaan yang besar, yaitu hidup sendiri. Hidup itu sendiri yang Tuhan percayakan kepada kita, dan martabat kita sebagai gambar dan rupa Allah yang begitu mulia, itu Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita nggak bisa hidup dengan tidak berhitung, hidup tidak bertanggung jawab, hidup dengan berpikir, terserah saya lah, suka-sukanya saya mau ngapain, ini hidup saya. No, ini bukan hidup kita. Ini hidup yang dipercayakan Tuhan. Dan inilah talenta yang berharga itu. Maka peringatan di dalam memahami waktu sebagai definisi hidup yang benar. Pertama, di dalam waktu kita tahu bahwa ketika kita dilahirkan, kita diberikan status. Statusnya adalah dipercayakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah wakilnya Allah. Untuk ngapain di dalam dunia ini? Bukan untuk mengejar yang kita suka. Bukan untuk males-malesan. Bukan untuk sembarangan. Tetapi untuk rajin bekerja. Untuk Tuhan yang mempercayakan harta yang berharga, yaitu hidup ini. Maka di sini kita bisa melihat di dalam perumpamaan ini kita sudah familiar. Ada hamba yang dikasih 5, dikasih 2 talenta, langsung segera mengerjakannya. Tetapi hamba yang punya 1 talenta, dia tidak ngerjain apa-apa. Dia sibuk menyimpan talenta itu dan tidak menghasilkan apapun, gak mengerjakan apapun. Maka kalau kita perhatikan, Tuhan itu mengatakan kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Jahat identik dengan malas, malas identik dengan jahat. Nah ini perlu kita perhatikan, sehingga kita mesti sadar, saya ditaruh Tuhan di dalam waktu, yaitu namanya hidup. Maka saya tahu saya adalah manusia, ternyata saya diciptakan sebagai manusia, maka saya diberikan satu nilai yang berharga. Apa itu? Saya dipercayakan hidup. Saya mesti ngapain dengan hidup saya? Hidup saya ini tidak selama-lamanya tanpa batas. Suatu saat saya akan bertemu dengan Tuhan yang mendatangi saya kembali. Nah, ini kita mesti ngapain? Nah, itu kira-kira ya. Jadi, bagian pertama kita mesti tahu siapa Tuhan, siapa hamba, siapa kita, siapa Allah. Bagian kedua adalah waktu kita selama span hidup kita. Span hidup kita, ada orang yang hidupnya belasan tahun, puluhan tahun, ada orang yang hidupnya sangat singkat, ada orang yang hidupnya begitu panjang. Nah, di dalam waktu hidup ini, komponen waktu, sekali lagi ya, kok kita menyadari, saya dikasih hidup. Dan hidup ini gak selama-lamanya loh. Hidup ini ada batasnya. Dan di dalam hidup yang ada batasnya ini, saya dikasih Tuhan kepercayaan. Seperti hamba-hamba itu ya, dikasih kepercayaan. Kepercayaan ini bukan kepercayaan yang kecil dan remeh. Ini gak bisa saya sembarangin. Ini adalah sesuatu yang harus saya kerjakan. Saudara dan saya dikasih potensi modal, gitu ya. Modal di dalam hidup, yaitu hidup itu sendiri. Untuk diapakan? Untuk dikerjakan. Untuk dikerjakan. Dikerjakan dengan apa? Dengan dilipat gandakan, dengan dikembangkan. Maka Tuhan itu menuntut hasil yang sangat realistis. Ya kan? Yang dikasih 5 talenta, diminta mengembalikan 5. Yang dikasih 2, diminta mengembalikan 2. Yang dikasih 1, sebenarnya juga cukup mengembalikan 1. Tuhan nggak memberikan yang 1 jadi 5, enggak. Atau yang dikasih 2 jadi 5, enggak juga. Tetapi di dalam kita mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan itu punya ukuran yang sangat realistis. Sehingga Tuhan itu bukan ini ya, orang yang kejam yang menuntut daripada yang dia tidak beri. Ini tuduhan hamba yang diberi 1 talenta sudah salah. Karena Tuhan hanya menuntut apa yang dia percayakan, itu diminta tanggung jawab. Nah, maka dalam hal ukuran Tuhan yang sangat realistis, Tuhan itu memberikan menghargai yang namanya proses, menghargai hasil, dan menghargai yang namanya kita diberikan limit waktu. Karena kita cuma bisa bekerja selama kita hidup kan. Setelah kita nggak hidup lagi, kita nggak mungkin ngerjain apa-apa. Maka tadi di dalam waktu kita hidup ini ada 3 hal ya. Ada proses, ada hasil, dan ada limit waktu. Kalau kita mengerti 3 poin ini di dalam hidup kita, kita akan betul-betul punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya ada proses. Harta itu atau talenta dalam konteks ini yang dipercayakan itu nggak mungkin berkembang dengan sendirinya. Alkitab mengatakan mereka segera mengerjakannya. Segera lalu dikerjakan berapa lama? Baru ada hasilnya. Berarti ada proses. Nggak pernah ada sesuatu yang instan. Simsalabim langsung ada hasil. Itu tidak pernah ada. Dan
prosesnya cukup panjang sepertinya ya. Karena apa? Waktu pertanggungjawaban diberikan waktu Tuhannya datang kembali. Dia baru panggil. Ini setelah dia pergi cukup lama. Ada rentang jangka waktu. Tuhan menghargai rentang jangka waktu kita berproses. Tuhan tidak mau kerja instan lalu mendapat hasil. Enggak, Tuhan mau kita memang ada di dalam proses menikmati mengerjakan yang Tuhan percayakan. Tetapi Tuhan juga mau kita ada hasil. Hasil apa? Hasil yang fair. Hasil yang adil. Kalau dikasih 5, ya jadi tambah 5. Dikasih 2, ya jadi tambah 2. Dikasih 1, ya jadi tambah 1. Begitu. Sehingga tidak ada orang yang bisa bilang sama Tuhan, Tuhan gak adil. Seandainya saya dikasih kayak dia, pinternya. Saya pengen tuh kayak teman saya jago matematika. Saya pengen tuh kayak teman saya sekali baca langsung hafal. Nah, Tuhan gak menuntut itu. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Beda mungkin ya sama ekspektasi orang-orang ya. Ekspektasi orang-orang kan seringkali kita dibilang, kamu kayak dia tuh, hebat. Kamu kayak dia tuh, wih otaknya encer. Kamu kayak dia tuh. Nah, kita seringkali dengar seperti itu. Tetapi berita baiknya, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi dengan besar, kepercayaan yang besar, tetapi Dia menuntut hasil yang adil. Sehingga anak-anak tidak usah menjadi minder atau menjadi sombong. Karena kalau pintar, itu karena memang dikasih modalnya banyak sih. Kamu harus pintar memang, nilaimu harus bagus. Tetapi ada orang yang biasa, yang sederhana, nggak bisa dituntut seperti orang yang jenius. Tetapi kalau gitu boleh nilainya jelek, nggak naik kelas? Tentu saja tidak, karena Tuhan mau ada hasil. Tuhan mau ada perkembangan, dan itu akan ditagih oleh Tuhan. Baik yang dikasih 1, mau dikasih 5 talenta. Sehingga Tuhan memperlakukan kita dengan adil, maka kita bisa bersuka cita dengan adil. Kalau orang yang pintar, maka harus berpikir, wah, saya ini dikasih kepercayaan besar, saya mesti hasilkan banyak. Bukan karena saya hebat, saya dikasih pintar. Enggak, saya biasa aja, semua orang juga sama. Sama-sama diberikan oleh Tuhan. Bukan pintar dari hasil kita sendiri, tetapi pintar karena diberi modal oleh Tuhan. Tetapi bagi kita yang biasa saja, kita tahu kita diberikan potensi oleh Tuhan untuk dikembangkan juga. Sehingga hasilnya nggak tentu harus kita pikir sama seperti orang lain. Tetapi hasilnya adalah berkembang dari apa yang Tuhan percayakan. Sehingga ini hal yang jelas ya. Sehingga kita nggak perlu jatuh di dalam sombong atau minder. Orang minder kan biasanya menjadi minder karena berbanding dengan orang lain. Tetapi ini adalah penyakit yang sangat buruk. Penyakit yang sangat buruk kenapa? Karena lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil itu tidak pernah membandingkan dengan kita dengan si A, si B, si C. Tuhan akan membandingkan kita dengan kita. Apa kamu rajin atau malas? Nah, itu yang akan dituntut oleh Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa atau karena kamu malas? Itu yang akan ditanya. Jadi, Tuhan menghargai proses. Tuhan menghargai hasil. Dan Tuhan memberikan limit waktu. Sehingga nggak bisa kita mengabaikan tugas kita mengejar yang namanya proses dan hasil. Kenapa? Karena ada limit waktunya. Ada batasan waktunya. Sejauh kita hidup, sepanjang kita hidup, disitulah batasan waktu yang Tuhan kasih. Karena suatu saat Dia akan datang kembali. Dan inilah yang membuat kita bisa berpikir dan memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, waktu proses dan hasil ini ada limitnya loh. Saya nggak bisa tunda semua pekerjaan ke depan. Karena bisa jadi limit saya bisa habis. Kuota hidup saya ini bisa habis. Mendadak, kita nggak tahu kapan. Tetapi alangkah baiknya kalau satu hari Tuhan kasih hidup, saya kerjakan. Satu hari saya kerjakan. Satu hari saya kerjakan. Sehingga kapanpun kita habis hidupnya, berhenti masa hidupnya, kita sudah selalu ada proses dan hasil. Proses dan hasil yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dan ini membuat kita bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi ya, komponen waktu ini adalah komponen yang sangat penting. Yang perlu kita masukkan di dalam pengertian kita. Gimana caranya kita hidup di hadapan Tuhan. Lalu di dalam komponen waktu ini, kalau kita udah kerjakan semuanya itu, kita dapat apa dong nanti? Di dalam Injil Matius dikatakan, di sini ya, ada ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Maka di dalam komponen waktu ini kita juga tahu bahwa kita yang mengusahakan hidup dengan
benar di hadapan Tuhan, kita akan nanti suatu saat bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Yang dikasih 5 sama yang dikasih 2, pujiannya sama. Bukan berarti yang dikasih 5 talenta lebih tinggi pangkatnya, lalu lebih bersuka cita. Enggak. Yang dikasih 5 dan yang dikasih 2 sama-sama bersuka cita dengan invitation atau undangan dan pujian yang sama yang Tuhan berikan. Sehingga ini menjadi satu penghiburan buat kita ya. Kita nggak perlu lagi minder, aduh orang yang hebat itu yang pasti Tuhan senang. Saya berusaha untuk hebat supaya disenangi oleh Tuhan. Enggak. Saudara dan saya harus bertanggung jawab supaya apa yang dipercayakan berkali lipat, berlipat ganda sesuai dengan hitungan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena suatu saat Dia akan datang dan berhitung kepada kita. Dan kemudian Dia mau memberitahukan kita penilaian apakah kita hamba yang jahat dan malas ataukah kita adalah hamba yang baik dan setia. Dan betapa bersukacitanya karena Tuhan berjanji sepanjang kita hidup ini suatu saat ada waktu di mana Tuhan akan berhitung, di situ hidup kita berhenti, maka di situ kita akan mendapatkan penilaian yang Tuhan. Penilaian Tuhan akan hidup kita. Hidup kita sudah benarkah? Apa itu hidup benar? Hidup kalau di sini dikatakan baik dan setia. Baik dan setia berarti mengusahakan ada proses dan hasil setiap hari. Bukan untuk menyamai orang lain, bukan. Tetapi untuk melipat gandakan yang Tuhan percayakan. Dan setia karena apa? Kerja terus sampai akhir. Sampai waktunya habis. Sampai Tuhan kita datang. Dan di situ kita akan menemukan sukacita bersama Sang Tuhan. Dan Tuhan menambahkan apa yang Dia percayakan nanti suatu saat ketika Tuhan datang. Sehingga kita menikmati hidup di hadapan Tuhan dengan benar ini dengan satu kehidupan yang benar-benar hidup. Bukan hidup dengan pasif, pasrah, cuman berdoa. Enggak. Tuhan mau kita dengan aktif hidup mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena di situ kita akan menemukan sukacita yang besar. Menemukan kesenangan. Ternyata hidup kita ini didesain untuk mewakili Allah. Hidup kita didesain untuk mengerjakan yang Allah percayakan. Dan hidup kita didesain untuk menikmati Tuhan nanti selama-lamanya. Dan betapa berbahagianya hidup seperti itu. Karena hidup seperti itu adalah hidup yang dirancang oleh Tuhan untuk kita semua. Dan kita mau berbahagia di dalamnya. Inilah hidup yang benar. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan ketika kita dianggap hebat oleh orang lain. Hidup yang benar di hadapan Tuhan bukan ketika kita merasa diri kita hebat. Bukan. Hidup yang benar adalah ketika kita hidup dengan sadar. Saya mewakili Tuhan. Tuhan percayakan sesuatu yang berharga di dalam hidup saya, yaitu hidup itu sendiri. Lalu di dalam hidup yang terbatas, Tuhan mau saya melipat gandakan yang Tuhan kasih. Tuhan mau saya mengerjakan apa yang modal yang Dia kasih. Sehingga kita gak harus berpikir mau kayak si ini, si itu, mau mimpi kayak seperti ini dan itu, gak usah. Kita lihat apa yang dikasih Tuhan, lalu kita dengan tekun dan setia melipat gandakan hari demi hari. Lalu hidup ini akan berhenti dan kemudian Tuhan akan berhitung. Dan disitulah kita akan bersukacita ketika Tuhan menilai kita baik dan setia. Inilah hidup yang sangat menyenangkan karena kita betul-betul berada di dalam kebenaran yang Tuhan rancangkan bagi kita. Harap Bapak Ibu, Saudara, Bapak Ibu orang tua, guru, dan anak-anak sebagai murid, kita sama-sama mengerjakan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita akan penuh dengan sukacita dari hari ke hari. Waktu kita bangun tidur, kita buka mata, kita tahu, wah Tuhan, saya hari ini mau melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Saya mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Supaya yang Tuhan percayakan ini gak mandek, gak hilang, tetapi berkembang. Sehingga ini menjadi satu sukacita kita semua ketika Tuhan nanti akan datang kembali dan kemudian akan mengatakan, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Bukankah ini kesenangan yang sangat besar? Hidup seperti ini adalah hidup yang sangat menyenangkan. Karena setiap hari kita tidak perlu galau, tidak perlu bingung, tidak perlu pengen kayak si ini, si itu. Tetapi kita punya fokus yang jelas. Kita pengen menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan datang kembali. Dan itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Memberikan hasil kepada Tuhan yang mencintai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar. Biarlah hidup kami dipakai untuk hidup di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak hidup sebagai orang-orang yang kasihan, yang dikacaukan oleh masalah ini dan itu yang kami buat sendiri. Tetapi kami mau mempunyai satu fokus yang jelas. Ketika kami hidup
berhadapan dengan Tuhan, ketika kami hidup dipercayakan oleh Tuhan, dan kami mau mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kami tidak menginginkan apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Kami hanya menginginkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, karena itu pun adalah harta yang besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Itu adalah kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami sangat tersanjung karenanya. Dan kami mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan. Pimpin kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena Kristus adalah akhir hukum Taurat untuk kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Roma 10 ayat yang keempat. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah membawakan firman Tuhan bagi hari yang kita jalani ini. Kiranya segera mari kita bersama-sama menyanyikan suatu pujian yang berkata, "Ku bersyukur Bapa." Baik Bapak Ibu, kita akan menutup renungan kita, kebaktian atau chapel kita pada pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami mohon Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu guru, setiap orang tua, supaya mereka betul-betul boleh menyadari peran besar yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi pembimbing anak-anak. Sehingga teladan hidup, kerja keras, dan iman mereka boleh Tuhan pelihara, sehingga betul-betul hari ke hari mereka juga boleh mengerjakan tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Kami juga serahkan anak-anak siswa di dalam tangan-Mu, supaya setiap siswa juga tahu bahwa sekaranglah masa berproses untuk mempersiapkan diri dipakai oleh Tuhan, sehingga kami tidak membuang-buang waktu, menunda-nunda pekerjaan, dan kemudian sibuk dengan distraction yang lainnya, tetapi kami mau menjadi orang-orang yang berkonsentrasi selagi muda untuk mempersiapkan diri dipakai Tuhan. Karena kami tahu masa muda kami tidak akan kembali lagi. Masa-masa ideal kami mempunyai kekuatan otak yang sangat kuat, memori yang sangat tajam, itu makin hari tidak akan kembali lagi.
tapi kami mau mempersiapkan diri dipakai oleh Tuhan. Sehingga pikiran, hati, dan hidup kami mau isi dengan hal-hal yang merepresentasikan Tuhan, hal-hal yang mewakili Tuhan, hal-hal yang mengagungkan Tuhan, sehingga hidup kami betul-betul boleh dinyatakan baik dan setia di hadapan-Mu. Tolong kami semua Tuhan, karena kami begitu lemah, tetapi kami berharap kepada Allah yang bermurah hati kepada kami. Kiranya Tuhan menyertai kami hari ini, esok, sampai seterusnya, sampai kami nanti berjumpa dengan Engkau. Dan kami berharap hidup kami dinyatakan baik dan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.